dugaan itu sudah dipersiapkan dengan model-model begitu, ya. Artinya ada bentuk setting, kira-kira begitu dugaan saya ya. Loh kenapa kok bisa beranggapan demikian? Kan begitu. Karena yang pertama, kapan sih tahu orang itu selesai diperiksa? Jam berapa sih orang itu tahu diperiksa, kan begitu? Oh tahu-tahu dia sudah nunggu di depan. Berarti kan ada kemungkinan mengontek lah ya. Mengontek bahwa Rocky selesai. Artinya memang disiapkan supaya apa? Bahwa Rocky Gerung ini rakyat mangkel sehingga memperkuat proses klarifikasi dari pemeriksaan tanggal 13 kembali bisa dinaikkan menjadi sidik. Nah, dinaikkan menjadi sidik berarti ada penentuan tersangka. Terbukti, nah ini faktor lain ya, bahwa Dirmum ya kalau tidak keliru ya saya, Dirmumnya yang berbicara bahwa tidak ada hubungan dengan penghinaan presiden. Tidak ada hubungan sudah dengan penghinaan presiden, tapi soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 yaitu hoax. Dianggap berita hoax soal IKN, soal dan segala macam. Kan begitu. Nah sehingga Bang, minta tanggapannya Bang, kemarin Rocky Gerung hadir di Mabes Polri, pas keluar di seret-seret oleh Mama, itu gimana Bang secara hukum Bang? jadi begini, kalau Rocky Gerung itu kan sudah menunaikan kewajibannya atas panggilan Mabes Polri. Karena ada 24 laporan kalau nggak keliru udah dia menjelaskan dalam bentuk permintaannya klarifikasi. Selama ada 40 pertanyaan yang diajukan, didampingi para lawyernya, kan begitu. Namun setelah keluar, ternyata disanggong di depan pintu oleh para anak-anak muda, ya, perempuan dengan kasar sekali. Dia menarik tangan Rocky Gerung, kayaknya juga dugaannya ada tendangan, dan mengatakan yang macam-macam. Pandangan saya begini. Kalau menurut saya, dugaan itu sudah dipersiapkan dengan model-model begitu, ya. Artinya ada bentuk setting, kira-kira begitu dugaan saya ya. Loh kenapa kok bisa beranggapan demikian? Kan begitu. Karena yang pertama, kapan sih tahu orang itu selesai diperiksa? Jam berapa sih orang itu tahu diperiksa, kan begitu? Oh tahu-tahu dia sudah nunggu di depan. Berarti kan ada kemungkinan mengontek lah ya, mengontek bahwa Rocky selesai jam ini sudah dia keluar, dia menuju pintu mau keluar. Nah, kira-kira kan begitu dugaan saya lah ya. Nah, sehingga terjadi sistem pembicaraan yang arogan, menyampaikan yang macam-macam, menarik tangan dan segala macam. Nah, yang kedua, memperkuat dugaan saya apa? Harusnya pihak Mabes yang jauh lebih besar atau mamanya polisi dari semua polisi bersikap tegas dalam konteks ini, langsung menapal kuda, ya kan? Kalau perlu karena dia membuat keributan di area Mabes, ya kan? Kita masuk saja harus naruh HP, identitas dan segala macam. Lah dia membuat keributan nggak dia apa-apain? Ayo. Nah harusnya pihak Mabes dalam hal ini bisa juga mengamankan dia untuk minta klarifikasi apa maksudnya dan tujuannya. Dengan sekelompok orang, belasan orang yang tujuannya untuk mendiskreditkan si Rocky Gerung, itu kan harusnya juga diperiksa. Itu dugaan saya memperkuat itu, gitu loh. Dan yang ketiga, Rocky Gerung memang diamankan di dalam dengan jangka waktu dikeluarkan pada saat mereka ini sudah buyar. Pertanyaannya, kalau mereka kekeh berangkat dari batinianya, memang mangkel kepada Rocky Gerung, mereka nggak akan buyar. Sampai malam juga menunggu. Tapi kalau sudah ternyata buyar, berarti kan ada yang memerintah. Untuk udah buyar dulu, buyar udah nggak usah dan segala macam dugaan saya. Berarti dalam 3 hal alasan saya itu bisa jadi, gitu loh, bahwa itu memang order, dugaan, kan begitu. Nah, artinya memang disiapkan supaya apa? Bahwa Rocky Gerung ini
rakyat mangkel, sehingga memperkuat proses klarifikasi dari pemeriksaan tanggal 13 kembali bisa dinaikkan menjadi sidik. Nah, dinaikkan menjadi sidik berarti ada penentuan tersangka. Terbukti, nah ini faktor lain ya, bahwa Dirmum ya kalau tidak keliru ya saya, Dirmumnya yang berbicara bahwa tidak ada hubungan dengan penghinaan presiden. Tidak ada hubungan sudah dengan penghinaan presiden, tapi soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 yaitu hoax. Dianggap berita hoax soal IKN, soal dan segala macam. Kan begitu. Nah, sehingga kita sebagai nalar orang hukum, lawyer, bisa memprediksi bahwa Rocky Gerung ini akan naik menjadi tersangka. Nah, konteks ditahan tidaknya itu hak prerogatifnya penyidik. Kira-kira begitu. Hak subjeknya penyidik. Kira-kira begitu. Nah, itu ada pandangan saya cukup bagus sudah itu. Ya, terus terakhir Bang, mungkin sebenarnya melanggar hukum nggak sih itu melakukan hal yang demikian? Begini loh, kalau di dalam pengadilan itu ribut, itu namanya contempt of court. Iya. Kalau di dalam persidangan ada keributan. Nah, kalau di area Mabes membuat keributan, apa namanya? Kan begitu. Setidak-tidaknya walaupun tidak ada pidana, tapi ada satu perbuatan yang tidak enak. Artinya kalau dulu ada pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Siapa yang tidak disenangkan dalam hal ini? Ya Rocky Gerung. Artinya dalam konteks pasal tersebut, di tempat kandangnya Mabes Polri ini kan mamaknya polisi. Artinya di atas Polda, harusnya sudah bisa memeriksa. Dan pemeriksaan itu publikasikan juga apa maksudnya. Kan begitu. Kecuali di luar area Mabes Polri masih oke. Lah ini kalau di halaman Mabes Polri kan masih keterikatan. Berarti kan dugaan-dugaan itu memang diorder dugaan itu. Ya, mudah-mudahan tidak, gitu loh ya. Artinya dari nurani para mbak-mbak itu ya, kalau bukan emak kayaknya anak-anak muda kok itu dengan pakai kacamata menyiapkan kaos, wanted, tangkap sama Rocky Gerung. Itu kan memang didesain memang supaya publik tahu, semua televisi mengambil. Kenapa? Itu pesan yang disampaikan bahwa kasus Rocky Gerung itu serius loh. Kalau Mabes tidak melakukan ketersangkaan, ya bahkan pada tingkat kritisnya itu adalah menangkap, menahan. Wah, ini bahaya. Kira-kira begitu pesannya. Baik, terima kasih Bang Azam. Mantap Bang.